Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahan dalam hidup. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak tentang 5 jenis nasib manusia di alam kubur. Video ini cocok untuk siapa saja, baik orang tua maupun orang yang masih muda, karena sungguh ajal dari setiap kita tidak ada yang mengetahui kapan akan menjemput. Dengan demikian, semoga video ini dapat memotivasi diri kita untuk selalu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dunia pada dasarnya hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah alam keabadian. Sebelum masuk ke alam akhirat, manusia akan terlebih dahulu melewati sebuah alam yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Di alam ini, manusia nasibnya akan terbagi menjadi 5 keadaan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Diringkas dari kitab Al-Hayah Al-Barzakhiyah karya Syekh Abdul Rahman As-Suhaim rahimahullah, bahwa para hamba di alam kubur nasibnya terbagi menjadi 5 golongan. Golongan pertama yaitu golongan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Mereka di alam kubur adalah menjadi golongan yang paling baik keadaannya. Hal itu karena mereka merupakan utusan Allah di muka bumi untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga umatnya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan para nabi dan rasul di alam kubur dijelaskan oleh Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan diharamkan jasadnya dimakan oleh tanah. Dalam sebuah hadis dari Aus bin Abi Aus rahimahullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Hakim. Golongan kedua yaitu para syuhada atau orang yang wafat ketika berjihad fisabilillah. Nasib golongan manusia kedua ini adalah berlaku bagi para sahabat Nabi, para pengikut Nabi yang sempat berperang dan berjihad melawan kaum kafir Quraisy dan kemudian wafat dalam peperangan tersebut. Nasib mereka di alam kubur akan mendapatkan kebahagiaan dan nikmat selamat dari fitnah kubur atau pertanyaan di alam kubur, serta terbebas dari azab kubur. Tentang nasib mereka ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah benar bahwa setiap mukmin mengalami ujian di alam kubur mereka kecuali para syuhada?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah sabetan pedang di kepala mereka menjadi fitnah atau ujian bagi mereka." Hadis riwayat An-Nasa'i. Golongan ketiga adalah manusia yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sudah menjadi suatu kepastian bagi setiap manusia bahwa kelak setelah mereka meninggal dunia, setelah dimasukkan ke alam kubur, mereka semua akan mendapatkan fitnah kubur. Mereka akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang keimanannya kepada Allah dan utusannya, serta perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi oleh 2 malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika ia di dunia, "Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Keduanya berkata, "Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu." Kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, "Tidurlah." Dia menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahukan keluargaku." Keduanya berkata, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Golongan ketiga ini mendapatkan kenikmatan tak terhingga setelah berhasil melewati fitnah kubur.
Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan surga, ditemani oleh amalan soleh, diluaskan kuburnya, diperlihatkan surga kepada mereka. Mereka berbahagia sampai-sampai mereka ingin kiamat disegerakan agar bisa berjumpa dengan keluarganya. Sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, ketika mereka atau penghuni kubur diperlihatkan isi dari surga, mereka mengatakan, "Ya Rob kami, percepatlah datangnya kiamat sehingga kami bisa berkumpul kembali dengan keluarga kami dan harta kami." Hadis riwayat Abu Dawud. Golongan keempat adalah manusia yang mendapatkan siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Pemirsa Tadabbur Ilmi, golongan keempat ini adalah mereka yang semasa hidupnya banyak melakukan dosa, namun mereka masih memiliki keimanan kepada Allah dalam hati mereka. Di alam kubur, mereka akan mendapatkan siksa kubur, tapi siksa ini tidak selamanya bagi mereka. Setelah itu, mereka juga akan mendapatkan nikmat kubur. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sebagian perkuburan di Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang diazab di kuburnya. Beliau bersabda, "Keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena dosa besar menurut mereka berdua." Lalu Nabi bersabda, "Padahal itu merupakan dosa besar. Salah satu di antara keduanya diazab karena tidak membersihkan bekas kencingnya, dan yang lain karena selalu melakukan namimah atau adu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan kelima adalah manusia yang akan mendapatkan siksa kubur terus-menerus hingga hari kiamat. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka tidak percaya kepada Allah dan kepada utusan-utusannya. Mereka disiksa dengan siksaan yang mengerikan dan terus-menerus hingga hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib rahimahullah, dijadikan baginya sosok yang buta dan bisu. Di tangannya ia memegang alat pemukul dari besi yang jika digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan menjadi debu. Maka alat tadi digunakan untuk memukul sang mayit dengan pukulan yang keras. Ketika dipukulkan, terdengar suaranya, jeritannya antara timur dan barat, kecuali jin dan manusia. Lalu ia pun menjadi debu. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ruh tersebut seperti bentuknya semula. Hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah gambaran mengenai 5 jenis nasib manusia di alam kubur. Sungguh kita sebagai umat muslim harus meyakini tentang hal ini dan mulai dari sedini mungkin untuk selalu mempersiapkan bekal amal kebaikan dan selalu menjauhi hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Sebagai orang yang beriman, seharusnya penjelasan dalam Al-Quran, penjelasan dalam hadis-hadis Nabi, dan penjelasan para ulama sudah cukup bagi mereka untuk meyakini bahwa kehidupan setelah alam dunia adalah pasti. Maka untuk mempersiapkan itu dibutuhkan bekal amal-amal baik, sehingga kelak di alam kubur dan di akhirat kita bukan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.